Mari kita bahas tentang kecurangan karyawan di bagian keuangan. Ini adalah isu serius yang dapat memengaruhi kesehatan finansial perusahaan. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan bahwa saya bukan seorang ahli hukum atau keuangan, tetapi saya akan berusaha memberikan informasi yang relevan. Apa itu fraud karyawan? Fraud atau kecurangan karyawan terjadi ketika seorang karyawan berbohong atau mencuri dari perusahaan tempat mereka bekerja. Motivasi di balik tindakan ini bisa beragam, mulai dari mendapatkan uang secara tidak sah hingga mengakses aset perusahaan atau mencari pengakuan di tempat kerja. Sayangnya, kecurangan karyawan bukanlah hal yang jarang terjadi. Bahkan perusahaan besar sekalipun dapat menjadi korban. Mari kita lihat beberapa jenis kecurangan karyawan yang umum terjadi di bagian keuangan. 1. Pencurian data. Karyawan mencuri informasi sensitif dari perusahaan, seperti data pribadi klien, rahasia bisnis, atau formula produk yang belum dirilis. Contoh, seorang karyawan marketing yang memiliki akses ke database pelanggan mencuri data tersebut dan menggunakannya untuk mendirikan perusahaan sejenis, merebut sebagian pangsa pasar dari perusahaan lama. 2. Pencurian uang. Tidak hanya tentang mengambil uang tunai dari kasir atau dompet rekan kerja. Ada cara yang lebih tersembunyi. 3. Penggelapan penjualan, melayani transaksi namun tidak mencatatnya dan mengantongi uang tersebut. 4. Pemalsuan faktur, menggelembungkan total penjualan atau memalsukan faktur pembelian untuk keuntungan pribadi. 5. Penyalahgunaan sistem penggajian, menambahkan jam kerja palsu, mengubah tunjangan, atau bahkan membuat data karyawan palsu untuk mencuri gaji. Contoh, seorang kasir restoran mengubah harga menu pada sistem agar selisihnya masuk ke kantongnya sendiri. 6. Penyalahgunaan aset dan layanan. Karyawan dapat memanfaatkan layanan dan aset perusahaan untuk keuntungan pribadi. Contoh, menggunakan fasilitas perusahaan, misalnya mobil dinas, untuk keperluan pribadi tanpa izin. Bagaimana mengatasi risiko fraud karyawan? 1. Penerapan kontrol internal. Pastikan ada prosedur yang ketat dalam mengelola keuangan dan akses data. Verifikasi transaksi secara berkala dan lakukan audit internal. 2. Pelatihan dan kesadaran. Edukasi karyawan tentang etika kerja, konsekuensi kecurangan, dan pentingnya integritas. 3. Pemisahan tugas. Jangan biarkan satu orang mengendalikan semua aspek keuangan. Pisahkan tugas-tugas untuk mengurangi risiko. 4. Monitoring aktivitas. Gunakan sistem yang memantau aktivitas karyawan,
termasuk akses ke data dan transaksi keuangan. Ingatlah bahwa kepercayaan adalah pondasi hubungan antara perusahaan dan karyawan. Namun, tetaplah waspada dan proaktif dalam menghadapi risiko kecurangan. Semoga informasi ini bermanfaat.